Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbri Palevi, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Riau angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya pada saat melaksanakan kerja praktek di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik. Adapun judul dari laporan kerja praktek saya yaitu kalibrasi dial indikator menggunakan calibration tester. Adapun tempat dan waktu pelaksanaannya yaitu mulai dari hari Senin hingga Jumat atau mengikuti jam kerja yang ada di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik mulai dari pukul 8 pagi mulai dari pukul 7.30 pagi hingga pukul 4 sore. Saya melaksanakan kerja praktek selama 30 hari mulai dari tanggal 27 Januari 2020 hingga tanggal 27 Februari 2020. Tempat pelaksanaannya itu khususnya saya melaksanakan kerja praktek di Laboratorium Kalibrasi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung. Adapun alamat perusahaannya itu di Jalan Sangkuriang nomor 14 Bandung, Jawa Barat. Ada 3 yang akan saya bahas secara garis besarnya, yaitu yang pertama latar belakang perusahaan, yang kedua apa itu kalibrasi, yang ketiga laboratorium kalibrasi. Saya akan masuk yang pertama ke latar belakang perusahaan. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik adalah sebuah institusi yang sudah didirikan sejak tahun 1912 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik adalah sebuah institusi yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Penelitian Industri atau BPPI. B4T mempunyai berbagai keahlian dan pengalaman di beberapa bidang khusus seperti kalibrasi, pengujian, inspeksi teknik, pelatihan teknik, sertifikasi, kepastian mutu bahan dan barang teknik, serta telah diakui keberadaannya oleh dunia industri karena pelayanan dan mutu kerja yang prima dan konsisten. Lalu selanjutnya, apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah sebuah proses membandingkan angka yang tertera pada sebuah alat uji lalu dibandingkan dengan alat standarnya. Artinya kita akan menghitung nilai error dari angka yang ditunjukkan oleh sebuah alat uji dengan alat standar yang menjadi acuannya. Pada umumnya alat standar atau indikator yang digunakan itu adalah sebuah alat yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan alat yang akan dikalibrasi. Selanjutnya itu laboratorium kalibrasi B4T. Laboratorium kalibrasi B4T memiliki sumber daya manusia yang profesional di bidangnya dan telah berpengalaman melakukan kalibrasi di lingkungan industri, BUMN, instansi pemerintah, dan bahkan hingga perguruan tinggi seluruh Indonesia. Pada tahun 1994, diakreditasi secara internasional oleh NATA Australia, dan baru pada tahun 2000 diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau CAN dengan register nomor LK022 IDN sesuai aturan persyaratan standar ISO atau IEC 17025. Adapun beberapa jenis layanan yang terdapat di B4T, khususnya laboratorium kalibrasi. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada tekanan, yang ketiga ada gaya, lalu ada massa dan timbangan, alat gelas granulometri, instrumen analisa, dimensi, kelistrikan, dan kekerasan. Nah, khususnya saya akan membahas di dimensi karena saya melaksanakan kerja praktek di laboratorium dimensi, laboratorium kalibrasi B4T.
Di laboratorium dimensi ada 3 alat yang umumnya digunakan di sana. Yang pertama yaitu dial indikator, vernier caliper, mikrometer. Alat ini umumnya digunakan di laboratorium dimensi, dan juga laboratorium dimensi biasanya menerima kalibrasi dari ketiga alat ini. Untuk dial indikator, laboratorium dimensi B4T menyediakan alat yang memiliki rentang ukur 0 mm hingga 50 mm dengan standar acuan JIS B7503-1992. Namun pada saat saya melaksanakan kerja praktek, standar acuannya itu sudah diperbarui hingga tahun 2017, di mana pada saat melakukan kalibrasi tentunya kita harus menggunakan standar acuan yang lebih baru. Lalu untuk vernier caliper ada rentang ukurnya itu 0 mm hingga 150 mm. Standar acuannya yaitu JIS B7507 tahun 1993. Untuk mikrometer, rentang ukurnya 0 mm hingga 25 mm dengan standar acuan JIS B7502 tahun 1994. Dan saya akan membahas tentang dial indikator. Dial indikator merupakan sebuah alat ukur yang menggunakan prinsip kerja pengubah mekanik, yaitu pada pasangan roda gigi dengan batang gigi yang digunakan dalam dial indikator. Dial indikator atau yang biasa disebut dial gauge ini merupakan sebuah alat yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya dia membutuhkan alat lain sebagai dudukannya, atau yang biasa disebut dengan magnetic base. Nah, magnetic base ini berfungsi untuk pengatur dari gerakan atau mengatur posisi dari dial gauge ini pada tempat atau permukaan benda yang diukur. Kita bisa mengatur sensornya itu ingin tersentuhnya sedikit atau banyak pada saat melakukan pengujian. Pada saat melakukan kalibrasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ruang lingkupnya, standar acuannya, peralatan yang digunakan, persiapan kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi, dan perhitungan. Namun saya hanya akan membahas mulai dari persiapan kalibrasi, pelaksanaan kalibrasi, dan perhitungannya. Persiapan kalibrasi dial indikator. Yang pertama yaitu tentunya kita harus memeriksa kedua alat ini, apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk memeriksa dial indikator, kita bisa melakukannya dengan menekan sensornya di sini, lalu melihat apakah jarumnya bergerak atau tidak. Apabila pergerakannya ada hambatan, berarti dial indikatornya tidak bekerja dengan baik. Lalu untuk calibration testernya, kita memeriksanya dengan memutar piringan yang ada di sini dan melihat apakah ada hambatan saat memutar piringan di calibration testernya atau tidak. Sama seperti dari indikator tadi, apabila mengalami hambatan, maka alatnya tidak bisa bekerja dengan baik dan harus dilakukan pemeliharaan dengan segera. Lalu kita masuk ke pelaksanaannya. Yang pertama, kita harus memasang dial indikator atau dial gauge-nya ini ke pemegang yang ada di calibration testernya. Pemegangnya tadi yang ini. Nah, kita akan memasang dial indikatornya di sebelah sini. Ini ada pengunci untuk pemegang dialnya, dan ini ada kunci untuk pemegang di calibration testernya. Kita harus menyesuaikannya agar mendapatkan posisi yang diinginkan. Nah, posisi yang diinginkan itu sensornya harus menyentuh walaupun sedikit di batang besi ini. Kira-kira seperti ini prosesnya. Nah, ini adalah untuk proses pemasangannya.
Dial indikatornya dimasukkan melalui pemegang untuk dial indikatornya di sini. Nah, ini yang untuk pemegang di calibration testernya itu sudah diatur ya. Jadi tinggal mengatur yang di sini kuncinya. Setelah itu dikunci. Setelah kita yakin sensor menyentuh, memeriksa gampang saja. Apabila sudah menyentuh maka jarumnya akan bergerak. Nah, setelah ketat kita arahkan angkanya di angka 0. Nah, kita juga harus memastikan calibration testernya berada di angka 0. Begitu juga dengan yang ada di dalam. Dan posisi dari dial gauge-nya itu harus tegak lurus dengan mata operator, sehingga bisa memperkecil kesalahan saat membaca angka yang tertera. Apabila sudah selesai setnya, maka kita bisa masuk ke proses selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, angka pada dial gauge-nya dipastikan 0, begitu juga di calibration testernya dipastikan 0, dan calibration tester dan dial gauge-nya ini harus tegak lurus dengan mata si operatornya. Nah, pada saat melakukan pengujiannya dilakukan 3 kali dengan beban naik dan turun. Artinya bolak-balik. Dan saat melakukan pengujian itu, dalam sekali pengujian dilakukan cara mengambil datanya itu yang pertama 1/10 demi 1/10 putaran. Setelah itu 1/2 demi 1/2 putaran, dan 1 putaran penuh demi 1 putaran penuh. Prosesnya seperti ini. Untuk mencapai 1 putaran penuh atau 1/10 putaran, kita memutarnya dari piringan yang ada di calibration tester. Setelah kita memutar di sini, kita memastikan angkanya di dial gauge-nya. Setelah kita mendapatkan angka yang kita inginkan, lalu kita harus membaca angka yang tertera pada piringan di calibration testernya. Begitulah untuk membandingkan angkanya. Dan itu dilakukan minimal 3 kali karena sudah standarnya seperti itu saat melakukan kalibrasinya. Nah, ini adalah data yang sudah didapatkan, dan ini yang 1/10 demi 1/10 putaran. Nah, ini adalah yang data penuhnya 1/10 demi 1/10 putaran demi 1/10 putaran, lalu ada setengah putaran demi setengah putaran, dan ada yang 1 putaran penuh demi 1 putaran penuh. Dan yang dihitung itu ada angka yang dihitung setelah memasukkan angka dari nilai koreksi. Nilai koreksi itu ada perhitungannya sendiri, dan itu sudah dijelaskan di laporan. Dan ini ada untuk beban naik dan beban turun, lalu ada rata-rata dari nilai beban naik, beban turun, kesalahan untuk beban naik dan beban turun, kesalahan retrace itu untuk semuanya, lalu ada kesalahan adjustment untuk beban naik dan beban turun. Nah, ini perhitungannya. Nah, di sini ada nilai mampu ulang atau repeatability. Setelah melakukan proses kalibrasinya, saya mendapatkan sebuah analisa, yaitu dalam sebuah proses pengkalibrasian
Sebuah alat ukur dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidakpastian alat ukur, ketidakpastian alat kalibrasi, standar deviasi, perubahan suhu, ketidakpastian umum, ketidakpastian gabungan. Sehingga dari semua nilai faktor tersebut dapat diperoleh nilai ketidakpastian. Berdasarkan standar ASTM, nilai ketidakpastian yang diperbolehkan itu tidak lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 1. Maka nilai yang diizinkan harus berada di bawah 1%. Dan tidak melebihi CMC atau Calibration and Measurement Capability. Nilai CMC didapatkan melalui perhitungan dengan nilai dari alat ukur yang telah diuji di lembaga yang memiliki standar lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menyamakan standar yang ada di seluruh dunia. Sementara itu, tujuan dari pengkalibrasian alat ukur ini adalah untuk memberikan keselamatan dan kualitas dari produk yang digunakan. Sertifikat kalibrasi dari sebuah alat pada perusahaan juga sangat berfungsi untuk menjamin mutu dan kualitas dari alat yang akan digunakan tersebut. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama, kalibrasi yang baik dan benar dilakukan dengan mengikuti semua standar dan prosedur yang berlaku agar setiap hasil kalibrasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu kalibrasi merupakan sebuah prosedur standar dalam pabrik atau perusahaan, terutama yang bergerak dalam bidang industri, karena dapat mengontrol kualitas dari alat yang digunakan dan dapat menunjukkan alat tersebut layak atau tidak untuk digunakan. Yang ketiga, kendala yang dialami saat pengkalibrasian dial indikator adalah konsentrasi dari operator yang melakukan kalibrasi. Bisa mempengaruhi hasil dari pembacaan pada dial maupun pada alat standar, atau dalam hal ini calibration tester. Ada juga sebagian kasus di mana kapasitas alat ukur yang dimiliki tidak sesuai pada saat ingin melakukan kalibrasi. Artinya alat ukurnya justru yang lebih besar tingkat ketelitiannya dibandingkan alat standarnya, maka tidak bisa dilakukan kalibrasi yang baik. Lalu yang keempat, standar yang digunakan dalam kalibrasi dial indikator yaitu JISB 7503/1997 dan yang terbaru yaitu JISB 7503 tahun 2017. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu pada saat proses kalibrasi, operator harus menjaga konsentrasi. Dan pada saat melakukan kalibrasi, harus dipastikan bahwa melihatnya sudah tegak lurus dengan dial indikatornya tersebut. Yang kedua, penyediaan alat kalibrasi dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi agar bisa mencakup semua alat untuk dikalibrasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.